Kini saatnya kita mendengarkan tandingan dari Bapak Gabriel nih, selaku praktisi yang akan memberikan gambaran nyata mengenai praktik, dampak, dan tantangan implementasi kebijakan PMSE di lapangan. Kepada Bapak Gabriel, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, pemaparan kali ini mungkin saya akan lebih condong ya ke arah perspektif dari sisi pengusaha. Ya, jadi kita akan kombinasikan regulasi yang ada dengan perspektif dan harapan dari si pengusaha. Nah, bisa next. Lanjut. Ya, kita lanjut lagi. Ya, jadi yang akan dibahas pertama latar belakang, kemudian ada peran yang diharapkan oleh pemerintah dari industri kreatif atau peran industri kreatif sendiri, dan dampak tantangan dan juga kritik ataupun saran. Ya, oke, kita lanjut ke latar belakang. Next. Ya, jadi kalau kita mencari literasi terkait dengan pajak digital, ya pengertiannya di peraturan perpajakan sebenarnya tidak ada. Ya, jadi kalau kita ngomong pajak digital, ini kalau saya boleh mendefinisikan adalah pungutan pajak yang dikenakan atas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh media digital atau elektronik. Jadi apapun itu yang sifatnya atau ekonomi yang dijalankan itu menggunakan media digital, ya kita akan sebut itu nantinya pungutan pajak digital. Ya, oke, next. Nah, kalau kita lihat juga siapa sih industri kreatif, ya kenapa harus kita perhatikan si industri kreatif ini? Ya, jadi industri kreatif kalau kita di Undang-Undang Nomor 24 tentang ekonomi kreatif, jadi di pasal 1 ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual. Ya, saya dulu punya tim ya yang menyarankan, Pak kita coba masuk ke dalam IP, ya intellectual property misalnya. Jadi itu masuk ke dalam ranah digitalisasi. Ya, jadi siapa sih pelaku ekonomi kreatif ini? Nah, di dalam undang-undang ini disebutkan ada dua. Ini yang mungkin teman-teman dalam kita melihat kebijakan nantinya, kita melihat ada dua pelaku. Ada pelaku kreasi dan ada pengelola. Ya, saya ulang ya ada dua. Si pelaku kreasi dan si pengelola. Nah, jadi dengan melihat seperti ini kita akan lihat nih uh, yang terjadi di lapangan kebanyakan ya si pengelola ini justru mungkin sudah menjadi perusahaan yang cukup besar, tapi si pelakunya ini seperti apa? Mungkin skalanya variatif, ada yang dari UMKM dari awal, menengah ataupun besar. Ya, jadi perspektifnya harus dimulai industri kreatif ini siapa? Karena unik ya, ini aturan ini nantinya kita akan melihat perspektif yang UMKM, kita juga melihat perspektif yang perusahaan besar juga. Ya, jadi kita perspektifnya harus seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, saya nggak akan bahas latar belakang terlalu banyak. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan Pak Pri dan Ibu Melani. Jadi latar belakangnya karena ada transformasi digital, ada perubahan gaya hidup. Saat kita bangun, kita cek handphone, kita mungkin lapar kita pesen GoFood, kita mau beli barang mungkin kita tinggal online, perubahan behavior. Ya. Nah, karena pertumbuhannya sangat cepat, jadi pemerintah juga harus beradaptasi. Gimana caranya? Jadi ini pertama transformasi digital. Boleh dibilang sekarang kaum milenial dan Gen Z ya banyak ya, apalagi nanti mungkin belum Gen Alpha mungkin masih sekolah ya. Tapi kalau kita milenial Gen Z ini sudah mulai. Pasti ke depannya Gen Alpha mungkin di atas 70-80% juga akan menggunakan media digital. Jadi kita mesti siap-siap. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah dibahas dengan Ibu Melani terkait dengan kenapa ada pajak digital ya. Dan ada update-nya terkait dengan hasil dari organisasi internasional.
Jadi mulainya itu ada di Perpres nomor 1 tahun 2020 ya. Jadi ada ancaman yang membahayakan terhadap perekonomian. Jadi pemerintah mengambil peran nih. Ya, karena ada Covid dan ada ancaman, masuklah pemerintah menggunakan Perpres ini. Masuklah PMSE. Ya. Di sini sudah diatur bahwa penyedia jasa dari luar negeri itu akan dipotong dan akan memungut PPN. Ya. Jadi awal mulanya di sini. Kalau kita lihat dari OECD, tadi sudah disebutkan ada pilar 1 dan pilar 2. Dulu kita mengenal namanya, kita masih untuk pihak luar negeri, ya masih mengandung permanent establishment atau BUT-nya menggunakan mungkin tadi disebutkan kehadiran, ya sisi kehadiran. Kalau sekarang lebih ke signifikan economic present, ya kalau jadi di sini awal mula, ya, dunia memang harus melihat perubahan global dari digital. Jadi nggak hanya Indonesia yang mengalami ya kerugian terhadap pajak digital ini. Banyak negara-negara lain sama. Makanya mereka berembuk gimana caranya kita mendapatkan kue. Ya, saya akan menggunakan sederhananya seperti itu ya. Kemudian ada GMT juga ya. Oke, lanjut. Nah, ya, di dalam Perpres ini yang sudah diundangkan di nomor 2 ya tahun 2020 ada 2 poin ya. Pajak digital itu cuma mengatur ya PPN dan PPH. Itu aja. Jadi kita punya persepsi tadi pelakunya siapa, ada dua pelaku dan hanya mengatur PPN dan PPH. Oke? Nah, inilah aktivitas digital ya. Ada 4, komunikasi menggunakan WhatsApp, digital media, YouTube, fintech, ada OVO, Dana, dan sebagainya, e-commerce, Shopee, dan sebagainya. Jadi, behavior kita tidak lepas dari apa yang namanya aktivitas digital. Ya. Kalau kita ngelihat roadmap dari, boleh dibilang, reformasi perpajakan ya, kita mengadopsi juga dari literasi dari luar juga. Pada akhirnya kita berharap menjadi voluntary compliance. Kita berharap atau negara berharap nantinya para wajib pajak ini dengan cara seamless-nya ya pemerintah mengharapkan pajak itu semudah kita mentransfer rekening. Dan harapannya ada voluntary compliance. Apa sih? Berarti kita bayar pajak secara sukarela. Bukan lagi masuk ke enforce, tidak dipaksakan. Nah ini harapannya, ya. Jadi arahnya sudah mulai ke sana. Oke lanjut. Nah, kemudian apa sih peran, ya peran industri kreatif terhadap pajak digital? Ya dalam pemaparan ini mungkin tidak begitu terkait dengan peraturan ya, tapi persepsi dari si pelaku industri. Lanjut. Jadi pemerintah per Juli 2025 ada penerimaan dari pajak digital itu sebesar 40 triliun. Angkanya cukup fantastis ya. Dari tahun 2020. Nah, kalau kita ngelihat di tahun 2025 ini per Juli itu masih proses ya. Kalau kita tahun 2024 angkanya cukup besar. Ada di angka 11,8 triliun. Nah, masih ada waktu pemerintah untuk mengejar pajak digital. Jadi perannya terhadap penerimaan negara cukup ada, ya. Terutama di sini disebutkan ada PPN, ada pajak kripto, ada fintech, P2P lending, ya. Ini yang memang, apakah hanya ini nantinya pajak digital? Enggak. Digitalnya akan terus berevolusi dan pemerintah punya kewajiban untuk menangkap. Jangan sampai kita kecolongan lagi. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini menarik terhadap dengan pajak e-commerce. Ya, saya ngambil dari e-commerce deh, pajak digital. Jadi boleh dibilang persentase usaha e-commerce menurut statistik ya atau survei ya, sejak di bawah tahun 2020 itu ada 43%, tapi
semenjak 2020 ke atas itu sudah mulai 43%. Jadi behavior kita ini sudah mengarah ke sana. Tapi pelaku e-commerce sendiri siapa sih? Ya, pelakunya itu siapa? Dari tahun lalu ya, 2022 dan 2023, memang kita ada penurunan dalam statistik, tapi angka pengguna e-commerce kita terus naik. Ya. Lanjut. Nah, ternyata saat disurvei, pelaku dari e-commerce 99% adalah UMKM. Ya. Artinya apa? Artinya tadi industri kreatif yang kita bahas ada pelaku kreasinya dan pengelola. Jadi kalau pelaku kreasinya masuk nih, ada di UMKM sebesar 99,%. Artinya apa? Industri kreatif ini boleh dibilang ada irisan terhadap UMKM. Ya. Nah, dan kita lihat lagi ternyata di e-commerce, kalau kita ngelihat status dari pelaku usaha di e-commerce, ternyata 90% tidak berbadan hukum. Artinya apa? Ya, artinya dari e-commerce ini mereka masih nyaman, mereka masih tanda kutip mungkin tidak terdeteksi ya, karena masih orang pribadi. Ya, kita berharap aturan terkait e-commerce ini mungkin dari teman-teman di sini ada yang baru mengetahui bahwa peraturan e-commerce sebenarnya sudah mulai diterbitkan tahun 2018 kalau tidak salah di PMK 210, tapi dicabut lagi di 2019. Berarti apa? Tidak ada kesiapan saat itu. Apakah aturannya diterbitkan dengan tergesa-gesa? Kita nggak tahu. Tapi di tahun berikutnya dicabut karena infrastruktur belum siap. Nah, kita lihat sekarang nih, dengan ada isu bahwa diundur, ya, yang saya harapkan seperti ini. Tadi disebutkan terkait dengan 37 ya, rencananya tadi diundur. Pertanyaannya, ya, sekarang ada untuk usaha UMKM itu 0,5%, mungkin teman-teman sudah pada paham ya. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah akan begini terus? Terus diperpanjang. Yang menarik saat pemaparan oleh Pak Purbaya, ya, atau Menko waktu itu ya, bahwa ada satu poin bahwa mereka akan menentukan siapa yang akan disebut si UMKM. Karena selama ini dari tahun 2013, ya PP 46 itu tidak ada waktunya, sedangkan di PP 23 ada jangka waktunya. Dan tahun lalu isunya akan diperpanjang setahun. Apakah akan diperpanjang terus? Nah, ini isu yang menarik nih. Saya berharap aturannya juga mengatur siapa. Jadi para pelaku industri dan UMKM juga jelas. Kita mau masuk ke ranah yang mana, kelompok yang mana. Tidak berdasarkan nanti ya, tunggu akan diperpanjang lagi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, enggak. Ya, itu harapannya. Oke, lanjut. Ya, jadi perannya kalau kita lihat industri kreatif di UMKM, ternyata UMKM itu menyerap hampir 97% tenaga kerja. Jadi bayangin, sekarang kondisi lagi lesu, pengangguran di mana-mana, UMKM hancur, mau jadi apa? Ya, kita mungkin tadi ada penjelasan dari Wamen bahwa pemerintah hadir untuk mendukung ya. Kalau kita lihat di China, pemerintah China mungkin mendukung dari sisi finansial, ya, dari sisi kemudahan dan sebagainya. Ya mungkin kita bisa berharap pemerintah bisa mendukung dari sisi fiskal. Tidak perlu seperti negara China. Mereka mendukung sekali UMKM-nya sehingga ekspornya pun bisa fantastis, ya. Oke, kita lanjut. Oke, dampak, tantangan dan risiko. Oke. Nah, kalau kita lihat dengan aturan ini, dengan playing field, ya kita mungkin bisa tahu bahwa pelaku UMKM ya atau industri kreatif ini, mereka terbeban dengan masalah administrasi.
Saya pernah ada di suatu diskusi para pelaku UMKM, mereka aja tidak bisa membedakan mana PPH ataupun PPN. Ya. Jadi terkait dengan administrasi registrasi, pelapor SPT, upload dokumen, mereka tidak mengetahui hal tersebut. Apalagi sekarang kalau kita ngelihat dampaknya, ya mereka terbebani dengan hal tersebut. Ya. Kemudian biaya kepatuhan naik, mereka supaya comply mungkin harus mencari konsultan, meng-hire SDM lagi dan sebagainya. Jadi ini yang memang ada di lapangan. Contoh kemarin penunjukan penyedia ya atau pengelola dari e-commerce harus memotong. Kalau saya lihat, saya sempat melihat suatu diskusi saat itu ya. Saat itu diskusi di media, saya lihat dari perwakilan pemerintah menyatakan bahwa ya nanti kita akan duduk bareng kembali. Kemudian dari sisi praktisi, dari e-commerce sendiri, mereka meminta waktu tambahan supaya jangan terlalu buru-buru, mungkin awal tahun depan atau butuh waktu setahun. Tapi ironisnya di minggu berikutnya sudah terbit aturan. Ya, nggak sampai seminggu, setahu saya sudah terbit. Jadi bayangkan kalau yang kami harapkan adanya sinergi antara pemerintah dengan si pelaku atau penyedia jasa e-commerce tersebut. Dari sisi fasilitas, dari sisi keamanan, ya, karena keamanan transparansi data kita cukup penting. Ya, apakah kalau pihak pengelola atau penyedia jasa tersebut salah menerbitkan, bagaimana sanksinya? Makanya ada beberapa revisi ya dari aturan, mungkin dari sisi bahasa direvisi dari kata pemungut jadi pihak lain yang ditunjuk. Ya, kemudian dari yang informasi diberikan informasi, ya diberikan nomor identitas diganti menjadi NPWP. Karena saat mereka menjalankan kewajiban si pengelola tersebut, mungkin mereka nggak punya NPWP. Ya, ini untuk yang di luar ya. Nah, kemudian dampak langsungnya efisiensi bisnis, mereka juga harus berpikir, ya gimana caranya supaya mereka tetap survive, mereka bisa menafkahi dari karyawan-karyawannya. Jadi ini ya dampak yang langsung nyata saat kita survei dari beberapa pelaku usaha industri kreatif, ya ini. Oke, next. Oke, resiko tantangan bagi industri kreatif. Oke, di sini knowledge dari pelaku usaha kreatif atau UMKM. Ya, kemudian pengelola penyelenggara PMSE menjadi pihak yang paling dirugikan, kesiapan platform luar negeri dan kebijakan regulasi Indonesia. Nah, jadi ya di sini ya minta waktu setahun, tapi saat itu aturannya langsung rilis. Jadi knowledge dari para pelaku ini cukup penting. Gimana caranya praktisi dan pemerintah bisa hadir. Ya. Kemudian next. Oke, ini kesenjangan kepatuhan antara pelaku usaha kreatif besar dan UMKM. Ya, kalau lihat pengusaha besar tadi pengelola, mereka pasti akan comply karena reputasinya dijaga, karena going concern-nya. Tapi untuk UMKM, para pelaku yang kecil, nah ini yang harus terus kita bina. Ya. Saat ini kalau ya misalnya ada kesalahan administratif dan sebagainya, ini sanksinya ya yang dialami oleh para pengusaha, khususnya yang UMKM ini, ya cukup berdampak buat good concern mereka. Ya. Dari sisi praktisi, kita sangat memahami bahwa dari teman-teman DJP, mungkin mereka hanya menjalankan aturan yang ada. Ya. Mereka menjalankan aturan yang ada, tapi kita juga harus terus tetap mengedukasi teman-teman di industri kreatif, juga harus memperhatikan pajak. Kalau tadi disebutkan dari pihak Selios ya, ada tadi Pak Pri juga sempat menjelaskan wealth, tax of wealth ya.
Jadi tadi pajak kekayaan, kalau kita ngelihat memang sebenarnya menarik ini pajak ini, ya mengincar orang yang memang sudah mapan. Tapi apakah kita bisa? Karena ini mohon maaf Bu ya, agak menyinggung. Tapi ini buat saya ini oknum ya. Jadi kalau kita ngelihat pajak ini harusnya adil, tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Terkadang beberapa oknum ini boleh dibilang melihat figur ya siapa. Jadi kita sangat berharap adanya proses digitalisasi dalam sistem di pemerintahan juga. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi yang namanya bersinggungan antara person to person. Ini sangat mengurangi. Contohnya adalah banyak nih sekarang sudah mulai e-export di pengadilan pajak sudah online. Ini sangat mengurangi sebenarnya. Ya, kita harapkan voluntary compliance ini juga akan terjadi. Ya, oke. Kemudian potensi penyalahgunaan data, kesalahan menjadi internal. Tadi ya sudah kita jelaskan bahwa ada kekhawatiran data kita dipakai sembarangan, ternyata buktinya salah dan sebagainya. Ini tantangan yang harus sama-sama pemerintah mengawasi. Ya. Kemudian banyaknya model bisnis baru dalam ekonomi digital. Ini tantangannya pemerintah harus cepat tanggap dalam merespon perubahan tersebut. Kemudian karena masalah administratif yang akan terjadi ya mungkin dari para pelaku usaha sudah habis dayanya, tidak bisa berpikir secara kreatif lagi. Jadi mungkin produk digitalnya atau ide-idenya juga jadi terbatas. Dan distorsi pasar. Ya. Distorsi pasar ini cukup penting. Kenapa? Karena orang yang akan comply dengan pajak ya, merasa akan tersakiti dengan kompetitor mereka yang tidak comply. Jadi kita punya salah satu klien yang menyatakan bahwa kita akan comply pajak, kita minta data dari pembeli kita, tapi banyak yang tidak mau, akhirnya pindah toko, pindah ke tempat lain, karena di tempat lain masih bisa tidak comply. Nah, di sini negara harus hadir sebenarnya. Ya, contoh waktu itu PPN ya, faktur pajak, tapi sekarang negara itu hadir dengan adanya Cortex. Ya kita kasih aplaus ya buat negara dulu. Kasih aplaus dulu ya. Oke, jadi kalau kita lihat Cortex ini sudah mengeliminasi ketidakadilan tersebut. Nah, kita harapkan juga hal-hal yang lain. Ya, jangan sampai ada rasa ketidakadilan bagi orang yang mau comply, bagi orang yang mau patuh. Ya. Oke, next. Nah, di sini ya. Jadi tantangannya pastinya going concern dari suatu usaha. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar namanya shadow economy. Ya, shadow economy ini sebenarnya ada yang mendefinisikan orang yang selalu mengelak pajak. Tapi enggak ya. Kalau saya lihat shadow economy ini sebenarnya orang yang nggak paham pajak juga ada di dalam shadow economy. Jadi tugas kita bersama-sama untuk mengedukasi pajak supaya orang yang belum paham dengan pajak, belum mengerti pajak, ya kita buat ngerti supaya shadow economy itu berkurang. Ya. Di sini ada data yang menarik saya lihat di Juli, UMKM ancam hengkang dari e-commerce gegara pajak 0,5%. Ya. Harusnya pemerintah bisa berkoordinasi dengan para pelaku usaha. Kalau kita lihat dulu saya sering melihat next slide. Saya sering melihat yang namanya public hearing. Mungkin teman-teman pernah melihat public hearing. Next slide. Ya. Jadi kalau kita lihat public hearing ini DJP atau pemerintah
menanyakan kira-kira seperti apa dengan kebijakan seperti ini. Jadi transparan. Ini yang memang diharapkan dari para pelaku usaha. Di sini kritik dan saran kita, semoga saran dan kritik ini membangun ya. Jadi regulasi masih lebih berorientasi fiskal dibanding ekosistem industri. Jadi di sini dibilang bahwa e-commerce ditunda, taktik jaga daya beli atau tunggu ekonomi pulih dan UMKM siap. Yang saya suka sebenarnya UMKM siap, tidak tunggu ekonomi pulih sebenarnya. Kalau ekonomi pulih berarti cadangan dong. Penundaan ini menjadi cadangan. Ya. Nah, ini yang saya harapkan, yang saya pribadi dan para pelaku UMKM yang kita survei, bahwa pemerintah juga harus lebih melihat ya perkembangannya seperti apa. Tapi saya yakin tadi pemerintah pasti punya persepsi sendiri dan punya pandangannya ya, yang pasti juga memikirkan dari teman-teman industri kreatif. Oke, dari regulasi ini kita melihat bahwa adanya lemah desain kebijakan. Kalau kita ngeliat kebijakan atau aturan, atau kalau aturan dulu mungkin di sini teman-teman yang konsultan juga sepakat ya, aturan dulu lebih sistematis. Ada undang-undang, ada PP, ada PMK, ada Perdirjen, itu berurutan. Lebih enak kita untuk menganalisa. Ya. Kalau sekarang karena mungkin kondisi dan sebagainya, kita akan lompat-lompat nih, aturan A ke aturan B dan sebagainya. Jadi desain dari kebijakan ini juga harus dipertajam lagi ya. Next. Integrasi sistem platform PMSE, ya kita harapkan nantinya sistem dari kalau sudah dijalankan bisa terintegrasi dengan platform di DJP. Adanya playing field yang adil antara pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, yang tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian potensi adanya kesalahan dalam hal penerbitan juga sudah. Nah, di sini ya, di sini Oke, di sini yang paling ternyata penting ya saat kita melakukan survei, ternyata dari pelaku usaha, mereka bicara bahwa adanya atau tidak adanya edukasi atau kurang edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha kreatif. Ya, 94% berdasarkan survei itu mereka mengharapkan ya edukasi. Jadi di sini buat teman-teman yang belajar fiskal, ya kesempatan untuk berkembang, kesempatan kita untuk mengedukasi para pelaku usaha di sana masih terbuka lebar. Ya. Oke, next. Nah, jadi ekonomi digital ini akan terus ya berinovasi ya, sehingga dalam menetapkan suatu kebijakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dengan pajak digital itu sendiri. Sederhana, transparan, netral, dan bersifat jangka panjang. Jadi konsep Kaizen hukum itu tidak kaku ya, hukum itu bisa berubah menyesuaikan kondisi. Jadi kita harapkan bahasa sederhananya adalah para pelaku industri ini, ya mereka membutuhkan rambu-rambu yang dibuat oleh pemerintah. Di mana rambu-rambu itu bisa membuat jalan mereka terus tetap panjang, concernnya tetap terjaga, iklim usahanya baik. Ya, jadi kita berharap industri kreatif bisa maju dengan adanya dukungan dari pemerintah, dan kita juga berharap dari pemerintah juga bisa cepat menyempurnakan atau menyelesaikan atau berkoordinasi dengan antar lembaga atau antar kementerian dan juga organisasi internasional supaya playing field tetap terjaga. Sekian, terima kasih.